Halo semua, kembali lagi dengan kita dalam acara Bisik, bincang-bincang asik tentang pendidikan. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa sih kuliah itu penting. Sebelumnya kenalin, nama aku Gracia, aku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas AKBP Indonesia Medan, dan teman saya. Perkenalkan, saya Lamtur Simbolon, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, tahun 2019. Saya semester dong. Oh ya, Ya, semester semester 8 Kak. Oke. Terima kasih sebelumnya udah mau hadir dalam acara Bisik ini untuk bicara tentang seputar tentang pendidikan, berbagi pengalaman tentang kenapa sih sebenarnya kuliah itu penting. Oke, bicara tentang pendidikan, apa sih alasan Kak Lamjur ini lebih memilih kuliah terlebih dahulu daripada langsung kerja? Oke, sebelumnya saya sebenarnya sudah pernah kerja ya, tamat dari SMA itu langsung kerja sekitar 2 tahun lah. Tapi akhirnya saya memilih kuliah karena apa? Menurut saya itu memang kuliah itu sepenting itu ya. Karena dalam kuliah kita bukan hanya belajar tentang teori-teori, tapi kita juga belajar mengenai bagaimana mengenal diri kita sendiri, potensi kita, membantu kita mengembangkan soft skill dan karakter kita, juga relasi tentunya. Bener banget. Jadi sebenarnya kuliah itu bukan hanya berbicara tentang hanya belajar doang, semata-mata belajar tentang soalnya kakak ini belajar fisika, tetapi kita dilatih bagaimana cara melatih soft skill kita, bagaimana kita eh, memiliki pengalaman selama kuliah. Oke, untuk selanjutnya nih di awal-awal semester kan biasanya kita tahu kalau mahasiswa baru itu lagi semangat-semangat membara untuk kuliah. Terus di awal semester itu gimana sih planning kakak untuk 4 tahun ke depan, apa sih yang akan dilakukan gitu? Iya, jadi ceritanya kayak flashback gitu ya. Memang sih di awal semester memang kayak menggebu-gebu gitu. Pengennya nilainya targetnya segini, ikut organisasi ini itu. Tapi kan kita harus perhatikan lagi kan kemampuan kita sampai di mana. Kalau misalnya di awal semester tuh semester 1 lah misalnya kita sudah mulai kenal nih sama orang, kita kenal sama teman kita. Jadi emang kita harus push di mana kita di mana kelebihan kita, karena kan kalau kita hanya ngikutin mereka tuh mereka bisa ini sedangkan kita nggak bisa, tapi kita nggak lihat kelebihan kita. Jadi memang plan di awal itu kita harus bisa mengeksplor apa yang ada dalam diri kita aja, kelebihan kita. Kalau kelemahan kita mungkin bisa tertutupi dengan apa yang bisa kita tunjukkan. Jadi kalau planningnya kemarin sih ya harus bisa lebih ke diri sendiri gitu. Keren banget sih. Jadi di awal semester itu uh, tahu bagaimana sih sebenarnya kekurangan, kelebihan dari dalam diri sendiri. Oke, mungkin kita sering dengar nih, ramai banget dibicarain tentang IPK, nilai. Katanya sih kalau IPK-nya tinggi berarti soft skill-nya bagus, orangnya pinter, baiklah dalam segala hal. Terus menurut kakak IPK itu penting banget gak sih? Seberapa penting sih IPK itu menurut kakak? Oke, kalau ditanya seberapa penting, menurut saya IPK itu penting. Tapi kalau ada anggapan dari orang-orang mengatakan kalau IPK-nya tinggi sudah berarti soft skill-nya bagus atau dia lebih lah dari temannya, belum tentu juga ya. Karena kalau di dunia sekarang ini IPK itu hanya kayak menunjukkan nilai dari apa yang kita pelajari aja, belum tentu kita bisa mengaplikasikannya juga. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita sudah diberi kayak IPK, kepercayaan dari dosen itu mengemban nilai lah, istilah tanggung jawab kan, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya melalui apa yang bisa kita kerjakan, bukan hanya dari penguasaan materi tapi juga bagaimana kita menyalurkannya kepada orang lain dan orang-orang sekitar kita seperti itu. Saya juga setuju banget sih dengan kakak. Jadi kayak nggak selamanya orang kalau IPK-nya tinggi berarti soft skill-nya tinggi banget, nggak selamanya. Bahkan ada juga orang yang IPK-nya rendah punya soft skill-nya tuh lebih tinggi dari orang yang punya IPK yang lebih tinggi. Nah, dengar-dengar nih, katanya si kakak banyak ikut organisasi, katanya ada anggota BEM, pernah ikut juga himpunan, bahkan organisasi di luar kampus banyak juga yang diikuti. Nah, dari pengalaman kakak ikut organisasi, menurut kakak penting banget nggak sih ikut organisasi itu? Apa sih uh, outputnya untuk kakak selama mengikuti organisasi itu? Oke, kalau dalam dunia perkuliahan ya, memang kan tujuan awal kita itu memang tujuan pertama dan yang utama kita adalah kuliah. Tapi kita harus sadar kalau organisasi ini juga membentuk diri kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam organisasi ini kita dilatih untuk bagaimana mengatur waktu, bagaimana cara berbicara dengan orang, bagaimana ketemu dengan orang dari berbagai karakter. Dan yang saya alami ya, untuk lebih kurang 4 tahun lah ya, saya ikuti organisasi juga dari yang biasa mungkin himpunan mahasiswa, terus BEM,
mungkin ada juga beberapa yang di luar kampus, dan menurut saya itu benar-benar membantu walaupun hanya sedikit ya, karena mungkin dari sistemnya juga kadang online kan, kita tahu lah keadaan yang kemarin-kemarin itu waktu corona. Tapi di sana kita belajar, kita bisa menyerap ilmu juga dari orang lain. Karena saat kita belum bisa seperti mereka, tapi kita memperhatikan mereka, misalnya cara mereka berbicara atau materi apa yang mereka sampaikan, itu benar-benar menjadi suatu pengetahuan baru bagi kita dan mungkin akan berguna untuk kita di kemudian hari gitu. Jadi benar-benar penting banget sih. Jadi organisasi itu penting, selain kita dapat ilmunya, kita juga dapat pengalaman bagaimana cara untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas kita, beneran nggak? Gimana ngeliat kita percaya diri, kan dalam organisasi kita tahu juga kalau organisasi itu sering banyak ngomong, jadi kita dilatih, dibentuk juga gimana untuk membangun rasa kepercayaan diri kita ngomong di depan orang banyak. Oke, lanjut. Selama kuliah nih, kakak kan udah banyak ikut organisasi. Selain organisasi ada kegiatan kuliah dari kampus juga yang diikuti. Alasan hal apa yang paling berkesan untuk kakak selama mengikuti organisasi atau kegiatan yang ada di kampus? Oke, untuk yang berkesan, kalau dibilang yang paling ya, mungkin di waktu kita bisa ikut dalam setiap kegiatan yang benar-benar kayak bisa membuat kita mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita. Misalnya nih, kita bisa ikut lomba atau mungkin kita juga bisa tampil di depan orang, dan bahkan ini yang satu yang paling berkesan bagi saya, karena saya juga punya pengalaman itu mengikuti kegiatan kampus Merdeka ya. Salah satunya MSIB dan yang satu lagi pertukaran mahasiswa Merdeka. Dan di sana kita bisa bertemu dengan orang-orang baru dengan latar belakang pendidikan yang baru dan benar-benar memberikan insight untuk kita. Kenapa? Karena di sana kan kita mempelajari ilmu baru nih, dan kita juga keluar dari zona nyaman kita. Dan di sini benar-benar, oh kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi saya harus benar-benar belajar dari mereka yang lebih dari saya. Jadi untuk teman-teman, kalau kuliah itu bukan hanya belajar tentang jurusan kita aja, tapi kita banyak belajar hal. Contohnya kakak ini ikut MSIB, ada ikut PMM. Jadi oke, untuk yang selanjutnya itu, kita kan sering dengar statement nih, orang-orang bilang, kenapa sih harus kuliah? Apalagi nih kita perempuan. Orang berpikir, buat apa pendidikannya yang tinggi? Kalau juga nanti ke dapur. Gimana sih tanggapan kakak terhadap statement seperti itu? Oke, benar ya. Kayaknya statement seperti ini udah kayak kuno ataupun terlalu keterbelakangan. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang itu pemikiran yang dulu-dulu. Ada ini, saya mau kutip pendapat dari, mungkin dia influencer atau artis lah. Yes. Kalau misalnya kita nih perempuan, sama-sama perempuan kan, toh nanti ujung-ujungnya ke dapur juga, tapi dengan kuliah kita bisa memilih bagaimana formasi dari dapur kita, apa yang kita masak. Jadi dari sini saya berpikir kan, kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan yang kuliah dengan yang tidak kuliah, teman kita misalnya seperti itu, bukan berarti kita mau meninggikan diri ya, tapi kita bisa melihat bagaimana cara pandang mereka terhadap apa yang akan kita lakukan di masa depan. Kalau misalnya mereka berpikir untuk sekarang, nah kita bisa memikirkan hal-hal untuk beberapa tahun kemudian atau mungkin di hari tua kita seperti ini. Berarti dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kuliah itu sangat penting. Jadi perbedaan kuliah dengan tidak kuliah itu dilihat dari bagaimana cara pandang kita. Mungkin orang yang tidak kuliah itu cara pandangnya sampai di sini aja, tapi kalau misalnya orang kuliah, cara pandangnya itu bukan hanya untuk sampai sini, tetapi untuk kedepannya. Nah, untuk yang terakhir Delas, kakak ini kan jurusan fisika itu kan sulit nih. Jadi alasan kakak milih jurusan pendidikan fisika itu apa? Biar jadi motivasi juga untuk adik-adik yang calon mahasiswa baru. Oke, dari pendidikannya dulu ya. Kalau pendidikan ini kan kayak kita langsung teringatnya guru. Kenapa harus keguruan gitu kan? Ya. Jadi kalau dalam diri saya memang saya kayak punya ada panggilan hati gitu jadi guru. Saya suka gitu mengajar. Saya juga suka bertemu dengan anak-anak. Jadi saya kayak merasa senang gitu kalau misalnya saya memberikan ilmu saya kepada mereka dan juga berbaur dengan mereka. Dan kenapa saya milih fisika? Menurut saya fisika ini salah satu cabang sains yang benar-benar keren ya. Kenapa saya bilang keren? Karena yang dari perkembangannya kita sudah lihat, dan aplikasinya nih dalam kehidupan sehari-hari memang benar-benar sangat-sangat kita rasakan lah istilahnya. Jadi benar-benar pendidikan fisika ini saya pikir adalah salah satu jalan saya untuk mencapai masa depan saya. Oke, jadi untuk adik-adik
untuk ini bisa jadi motivasi juga dari Kak Lamtiur kenapa milih jurusan pendidikan fisika. Oke, karena waktu kita udah habis, jadi cukup sampai di sini mungkin bisik-bisik kita bincang-bincang asik tentang seputar kenapa sih kuliah itu penting dari pembicaraan kita. Mungkin teman-teman juga sudah mengerti kenapa kuliah itu sebenarnya itu penting. Oke, mungkin sekian kok dari bincang-bincang kita. Sampai ketemu dalam bisik untuk bisik selanjutnya. Terima kasih.